Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Saya Aristawati, NPM 22230310004, mahasiswi Magister Pendidikan IPS Universitas Lampung, angkatan tahun 2022. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS dengan tema Pembelajaran IPS di era New Normal, kaitannya dengan pembentukan SDM Indonesia Unggul tahun 2045. Poin pertama yang akan saya bahas yakni tentang pembelajaran IPS. IPS sudah tidak asing dalam dunia pendidikan. Bahkan IPS merupakan mata pelajaran yang diberikan pada setiap jenjang pendidikan, dimulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. IPS merupakan mata pelajaran yang digunakan pada jenjang persekolahan. Namun, IPS juga dijadikan sebagai nama program studi dalam perguruan tinggi. IPS atau dikenal dengan ilmu pengetahuan sosial merupakan nama mata pelajaran yang merupakan hasil kesepakatan ilmuwan sosial Indonesia. Kurikulum IPS 2013 menjelaskan bahwa IPS merupakan mata pelajaran yang mengkaji tentang isu-isu sosial di masyarakat dengan unsur kajiannya berupa fakta, konsep, dan generalisasi. IPS selalu membahas mengenai permasalahan sosial yang ada di sekitar siswa karena memang IPS kajiannya yaitu tentang masyarakat dan segala aktivitas yang ada di dalamnya. Melalui pembelajaran IPS, diharapkan siswa menjadi warga negara Indonesia yang bertanggung jawab, demokratis, dan cinta damai. Adapun tujuan pembelajaran IPS menurut James E. Brain dalam bukunya Teaching Strategy for Social Study yakni untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa untuk kehidupan bernegara. Poin kedua yang akan saya bahas yakni tentang pembelajaran IPS di era new normal. Dunia pernah diguncangkan dengan adanya COVID-19. WHO sebagai organisasi kesehatan dunia menyatakan pada tanggal 11 Maret 2020 bahwa COVID-19 merupakan pandemi. Hal ini tidak dapat diremehkan karena pandemi merupakan wabah penyakit yang tidak hanya menjangkiti satu negara, melainkan berbagai negara yang ada di dunia, salah satunya di Indonesia. COVID-19 masuk ke Indonesia tepatnya pada 2 Maret 2020 yang diumumkan resmi oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Virus ini menyerang sistem pernapasan manusia hingga menyebabkan kematian. Banyak sekali korban jiwa dengan adanya wabah virus ini, sehingga pemerintah Indonesia dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus ini menerapkan kebijakan berupa tetap di rumah saja, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan mematuhi protokol kesehatan. Dengan adanya kebijakan tersebut membuat lumpuhnya segala kegiatan, salah satunya yaitu kegiatan dalam bidang pendidikan. Pendidikan yang awalnya dilakukan secara tatap muka kini harus beralih dengan era new normal atau keadaan baru akibat pandemi COVID-19, di mana pembelajaran yang awalnya dilakukan secara tatap muka kini harus beralih dengan pembelajaran melalui jaringan, sehingga guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran memanfaatkan teknologi guna tercapai kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien, salah satunya dalam pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS selama era new normal memanfaatkan teknologi yang ada agar tujuan pembelajaran IPS dapat tercapai secara optimal. Dalam pembelajaran di era new normal, pembelajaran IPS memanfaatkan pembelajaran
Classroom, Google Classmeet jika memang guru ingin menerapkan pembelajaran tatap muka meskipun dilakukan di rumah saja atau melalui rumah masing-masing. Dengan adanya pembelajaran berbasis masalah ini, siswa dihadirkan dengan permasalahan sosial yang ada di sekitar siswa untuk dipecahkan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Sehingga melalui pembelajaran berbasis masalah di era new normal, tingkat kemampuan berpikir kritis siswa, keterampilan, sikap dapat terasa meskipun pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Tingkat pengetahuan dapat meningkat berkaitan dengan bagaimana cara siswa menyelesaikan masalah berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Tingkat keterampilan berkaitan dengan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah sosial yang dihadapkannya. Dan tingkat sikap berkaitan dengan sikap siswa dalam menyikapi permasalahan sosial yang ada di sekitarnya. Sehingga meskipun pembelajaran IPS dilakukan dalam jaringan atau jarak jauh, di era new normal ini tujuan pembelajaran IPS tetap tercapai secara optimal, yakni meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, keterampilan, dan sikap sosial siswa untuk kehidupan bernegara. Poin ketiga yang akan saya bahas yakni tentang penyiapan sumber daya unggul Indonesia tahun 2045, kaitannya dengan pembelajaran IPS di era new normal. Tahun 2045 merupakan target generasi emas, yakni generasi yang saat ini sedang mengenyam pendidikan, yang diharapkan tahun 2045 dapat meraih kesuksesan. Untuk itu, butuh penyiapan generasi emas tersebut, di mana pemerintah berperan penting di dalamnya. Pemerintah telah mempersiapkan kurikulum 2013 dengan menyusun kurikulum 2013 untuk mempersiapkan siswa menjadi generasi emas tahun 2045. Melalui kurikulum 2013 ini, siswa dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah, berpikir kritis, inovatif, dan entrepreneurship untuk menunjang atau memenuhi dunia kerja di era globalisasi. Alasan mengapa siswa dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan dalam setiap pembelajaran dikarenakan diharapkan dengan pembelajaran berbasis masalah, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang semakin kompleks dan tidak menentu di abad 21 ini. Oleh karena itu, pembelajaran dirancang dengan menghadirkan permasalahan sosial dalam kegiatan pembelajaran agar kemampuan berpikir kritis siswa menjadi berkembang, sehingga pengetahuan siswa dapat berkembang dibandingkan dengan pembelajaran di masa lalu. Begitupun dalam pembelajaran IPS yang senantiasa menghadirkan permasalahan sosial di setiap kegiatan pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan memang objek kajian belajar siswa yakni masyarakat dan segala aktivitas yang ada di masyarakat. Sehingga dalam mempersiapkan SDM unggul Indonesia tahun 2045, IPS berperan penting di dalamnya. Kemudian, tuntutan di abad 21 ini yakni penguasaan teknologi dan informasi yang semakin cepat di era revolusi industri saat ini. Sehingga siswa harus dibiasakan dengan teknologi dan informasi yang ada agar dapat beradaptasi di era revolusi industri saat ini. Untuk itu, pembelajaran di era new normal yang membiasakan siswa untuk memanfaatkan teknologi dan informasi dalam setiap kegiatan pembelajaran secara tidak langsung membiasakan siswa untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam setiap kegiatan pembelajaran. Sehingga adanya era new normal ini secara tidak langsung dapat membiasakan siswa terkait teknologi dan informasi. Begitupun dalam pembelajaran IPS yang senantiasa memanfaatkan berbagai macam teknologi yang ada guna menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Sehingga dengan penghadiran masalah dalam setiap pembelajaran IPS ditunjang dengan pembelajaran di era new normal dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada, pembelajaran IPS siap mendukung kegiatan SDM unggul atau siap mendukung
dalam mempersiapkan SDM unggul Indonesia tahun 2045. Sekian pemaparan saya terkait pembelajaran IPS di era new normal kaitannya dengan pembentukan SDM Indonesia unggul tahun 2045. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.